Ya, jadi saya pikir untuk pengerjaan sudah rampung dan saya akan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk membangun sistem pendukung keputusan. Sistem ini kita bangun menggunakan Python Flask dan untuk databasenya kita gunakan MySQL database. Jadi untuk flow-nya yang sudah kita sepakati itu nanti akan ada satu akun admin di mana admin ini bisa masuk ke sistem, kemudian dia bisa melakukan beberapa hal ya. Dia bisa melakukan training model, kemudian dia bisa menginput data nasabah, dia bisa melakukan prediksi, dia bisa mengekspor hasil prediksi dan juga laporan gitu ya. Begitu. Oke, ini adalah sistemnya ya. Jadi kalau kita coba buka sistemnya itu nanti kita akan secara otomatis diarahkan ke halaman login begitu. Nanti kita untuk akun adminnya ini dia login menggunakan username dan password begitu ya. Dan kita coba login. Di sini itu saya sudah bikin satu data akun admin ya. Untuk username-nya itu admin, passwordnya itu 123 admin 123. Tentunya nanti credential account ini itu bisa diupdate lagi ya di sistemnya. Oke, kita masuk dan ya kita udah berhasil masuk ke sistemnya. Ini adalah menu dashboard ya. Di menu dashboard ini admin bisa melihat beberapa data statistik begitu. Kita lihat di bagian atas itu ada info box. Di sini itu admin bisa melihat info-info ya, info statistik. Misalnya berapa total nasabah, berapa total dataset yang kita punya, kemudian berapa total prediksi yang sudah kita lakukan, berapa hasil prediksi layak gitu ya, dan berapa hasil prediksi yang tidak layak gitu. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa melihat perbandingan ya, perbandingan prediksi dan belum diprediksi gitu. Jadi dari total 43 nasabah itu sebanyak 9,3% itu sudah kita prediksi gitu ya, atau actual pointnya itu actual numbernya itu ada 4 ya, 4 dari 43 itu sudah kita prediksi. Sisanya ya itu masih belum kita prediksi begitu. Kemudian di sini itu kita bisa lihat ada distribusi prediksi ya. Distribusi prediksi ini itu layak tidak layaknya. Jadi kita bisa lihat ya, total prediksi kita itu ada 9 ya, 9 prediksi. Kok bisa beda ya antara yang sudah diprediksi dan yang belum diprediksi? Karena apa? Karena memang satu nasabah itu bisa dilakukan beberapa prediksi. Sementara di sini itu kita hanya menghitung ini, kita dapetin value ini itu dari apa ya, dari nasabahnya itu prediksi terakhirnya gitu ya, itu yang kita hitung gitu, bedanya begitu ya. Jadi jangan sampai apa ya, ya begitulah. Ya itu adalah distribusi prediksi gitu. Jadi dari 9 total prediksi yang sudah kita lakukan atau kita proses, kita dapatkan 2 prediksi layak ya. Sisanya itu 7 prediksi tidak layak begitu. Karena apa? Karena saya lihatin aja ya. Kalau tidak salah itu ada di sini. Nanti saya jelasin yang ini. Ini ya. Ini kan dia nasabah yang berbeda ya, tapi ada nasabah yang sudah prediksinya itu kita melakukan prediksi itu lebih dari satu begitu. Itulah kenapa kita dapatkan total 9 prediksi di sana. Di sini itu ada prediksi per bulan ya, ini bar chart aja nih. Jadi satu bulan itu kita melakukan berapa prediksi gitu. Ya. Kemudian di sini itu ada statistik model ya. Jadi setelah kita melakukan training model, nanti kita akan dapatkan data-data ini gitu. Jadi di sini itu berdasarkan statistik model kita, model yang saya train di ini, itu kita dapatkan akurasi di 84%, presisinya itu di 85,3%, recallnya itu di 92,8%, lalu ada F1 skornya itu 88,9%, dan AUSI-nya itu kita dapatkan di 89,5% gitu. Ya. Kemudian di sini ada feature importance ya dari si model kita. Kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa fitur yang kita miliki, ada pendapatan, umur, nilai jaminan, jumlah pinjaman, jangka waktu, pekerjaannya, dan jenis kelamin gitu ya. Jadi dari model kita ini itu pendapatan itu persentasenya cukup signifikan ketimbang yang lain ya. Pendapatan itu menjadi penting di sini di 36% gitu ya. Lalu di sini ada distribusi dataset training ya.
Jadi dari dataset yang kita punya, kita kan punya 3000 dataset ya di sini. Itu dari sana itu kita bisa tahu atau kita punya data sebanyak labelnya ya, label yang saya maksud itu label layaknya itu 68,9%. Sementara untuk tidak layaknya itu di 31,1%. Mungkin nanti tentunya untuk datasetnya ini kita sudah bikin sistem di mana kita bisa memanage dataset ini gitu. Jadi agar prosentasenya ini mungkin diseimbangkan gitu ya. Lalu ada performance matrixnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada confusion matrix yang sudah kita bikin ya. Ini image ya, beda dengan ini. Kenapa? Karena kita kalau kita bikin dengan JavaScript itu kurang oke. Jadi kita generate image dengan Python aja gitu ya. Kita bisa lihat ya berdasarkan confusion matrix ini kita dapatkan value seperti ini gitu. Jadi prediksi kita yang benar ya, sistem kita memprediksi layak dan benar itu 64% gitu ya. Sementara kita memprediksi tidak layak ya, padahal value yang seharusnya itu layak. Jadi kita salah ya, salah sebanyak 5% gitu. Ya, kurang lebih gitu ya cara ngebaca confusion matrix. Oke. Lalu di sini ada decision boundary ya. Jadi kita bisa lihat di sini itu ada batasan ya, dan cukup bagus ya untuk prediksi kita itu cukup bagus. Jadi sistem kita itu memprediksi layak itu yang keluar batasnya itu oke ya, tapi yang tidak layak itu dia masih bertebaran di area layak ya gitu. Jadi ini mungkin nantinya datasetnya bisa kita bagusin lagi gitu. Makanya saya bikin sistem yang bisa memanage datasetnya gitu ya. Oke, di sini selanjutnya kita masuk ke menu nasabah ya di sini. Jadi di menu nasabah ini admin itu bisa memanage data nasabahnya gitu. Dia bisa menambahkan nasabah baru ya. Begini, dia bisa masukin namanya, umurnya, jangka waktu yang mau minjam ya, pekerjaannya gitu. Lalu ada pendapatannya berapa per bulan, kemudian jenis kelaminnya. Ini jenis jaminan bukan jenis kelamin ya. Oh ya, tadi saya salah sebut ya. Bukan jenis kelamin tapi jenis jaminan, sorry. Oke. Gitu. Jadi kita bisa tambahkan data baru ya di sini. Lalu kita bisa edit ya. Di sini kita bisa mengedit data yang sudah ada gitu ya. Lalu kita bisa hapus, tentunya kita bisa hapus data. Lalu kita bisa melakukan prediksi ya. Gini. Kemudian di bagian sini itu kita bisa mengekspor data. Saya akan coba langsung ekspor data gitu ya. Kita lanjut. Di sini kita bisa ekspor data nasabah kita ini ya ke PDF gitu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada list nasabah kita gitu ya. Lalu di sini itu ada filter ya. Jadi kita bisa datanya udah banyak ya gini. Jadi kita bisa filter aja, misalnya nasabahnya apa, Hussein gitu ya. Kita bisa terapkan. Nah, ini kita bisa lihat nih ada muncul satu data. Dan untuk ekspor ini itu dia berbasis filter ini ya. Maksudnya itu ketika kita melakukan filter, nanti data ekspornya terus dia akan sesuai dengan filternya begini. Gitu ya. Ada banyak nih untuk parameter filternya. Jadi kita bisa kombinasikan gitu ya. Mulai dari nama, umur minimal, umur maksimal, pekerjaannya. Jadi cukup bervariasi untuk filter kita ini. Gitu. Ya itu untuk data nasabah ya. Jadi kita bisa manage di sini. Lalu di sini itu ada tombol prediksi ya. Jadi kita bisa melakukan prediksi. Tapi sebelum kita melakukan prediksi, kita harus training model dulu ya gitu. Jadi di sini ada menu training model. Dan untuk training model itu kita diminta untuk select datasetnya. Jadi untuk sebelum itu ya kita lakukan penginputan dataset gitu ya di sini. Jadi gitu ya prosesnya nanti begitu. Nah, kita coba langsung lakukan prediksi ya. Di sini kan belum diprediksi gitu ya. Nah, kita bisa melakukan prediksi. Nanti sistem akan melakukan prediksi, dan di sini kita bisa lihat si nasabah kita ini itu kita prediksi layak ya, layak menerima pinjaman gitu.
Oke. Jadi prediksi kita resultnya itu layak dengan confidence 71% gitu ya. Oke. Hasil prediksi ini itu kita bisa ekspor ke PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada identitas nasabahnya, hasil prediksinya, lalu riwayat prediksi gitu ya. Kemudian ada informasi model gitu. Nah, jadi begitu. Hasil prediksi bisa kita ekspor. Nanti ketika kita sudah melakukan prediksi, nasabahnya itu sudah kita prediksi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi buttonnya akan berbeda ya, button prediksinya. Nanti akan ada dua pilihan. Detail prediksi di mana kita bisa melihat detail ya, detail prediksi yang sudah kita lakukan gitu. Jadi datanya tidak hilang, masih bisa kita akses. Lalu kita juga bisa melakukan prediksi ulang gitu ya. Gini. Seharusnya tetap sama ya, gitu. Nah, kita bisa lihat di sini dia tetap layak ya. Kita bisa ekspor PDF. Nah, kita bisa lihat data riwayat prediksinya ada dua gitu. Jadi satu nasabah itu bisa dilakukan prediksi berulang kali gitu ya. Makanya tadi di sini itu total prediksinya gitu ya. Sedangkan di sini itu kita yang sudah kita prediksi itu baru 5 nasabah gitu ya. Ini 5 nasabah gitu. Ya, begitu ya untuk nasabah. Jadi kita bisa melakukan prediksi di page nasabah tadi, kita bisa manage data nasabahnya, kita bisa ekspor data gitu. Lalu untuk dataset ya. Jadi di dataset ini itu tempat kita memanage dataset kita gitu. Jadi untuk manage dataset itu bisa dilakukan langsung di websitenya tanpa perlu di luar website gitu. Jadi kita bisa tambahkan dataset ya. Kita masukin namanya, lalu kita pilih ya file CSV-nya. Tentunya ini dia perlu ada ketentuannya ya. Ada kolom pendapatan, pekerjaan, umur, jenis, intinya sesuai dengan fiturnya tadi. Gitu. Di sini untuk dataset yang sudah kita upload ya, nanti kita bisa manage lagi. Jadi kita bisa tambahin ya di sini. Makanya tadi saya bilang di sini kan untuk distribusinya kan tidak layak itu 31,1%, sedangkan untuk yang layak itu 68,9%. Mereka nggak balance itu. Jadi saya pikir akan lebih bagus kalau kita balancekan. Nah, makanya di sini kita bisa manage lagi gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan dataset yang sekiranya itu dia labelnya itu tidak layak gitu ya. Statusnya itu tidak layak gitu. Jadi kita banyakin gitu. Kita juga bisa edit ya, data dari datasetnya. Lalu kita bisa hapus juga nih gitu. Kemudian kita juga bisa ekspor ya. Misalnya ya dataset kita ini kan sudah kita perbarui, nanti kita pengen ekspor. Nah, nanti datasetnya itu ke ekspor. Nah, ini datasetnya ya. Gitu. Di sini juga bisa kita ekspor. Ya, kemudian kita akan masuk ke training model ya. Jadi untuk di page training model itu ada session untuk train model ya. Jadi kita bisa train. Jadi nanti kita select dataset kita. Misalnya kita coba tambahin ya. Wait. Di sini ini kan ada informasi 100.500 baris ya. Di dataset kita coba tambahin baris baru atau tambahkan item baru. Misalnya buruh gitu. Misalnya tidak bekerja. Umurnya ini kita bikin 17 tahun, masih muda ya. Jangka waktunya itu 24 ya, 24 atau 2 tahun. Pendapatannya itu karena tidak boleh nol ya, jadi kita masukin aja ini atau intinya dia itu kecil pendapatannya gitu ya. Jenis jaminannya itu surat berharga aja nih. Lalu dia ngejaminkan 1 juta, pinjamannya itu 10 juta, jadi tidak layak gitu ya. Kita simpan itemnya. Lalu kita coba train lagi ya model kita dengan dataset yang baru tadi. Kita train. Ya, di sini
itu kita sudah train data ya, dan kita bisa lihat ya untuk distribusi kelasnya itu sudah berubah prosentasenya gitu ya. Dataset kita sudah seenggaknya dia sudah keimplementasi dengan dataset tambahan yang udah kita bikin tadi, yang tidak layak tadi gitu, yang di sini itu ya. Jadi kita bisa train model tadi. Nanti setelah kita training model, kita bisa lihat statistik seperti ini. Jadi model aktifnya itu kita dapatkan akurasi di 84,4%, presisi itu di 85,7%. Jadi kita bisa manage ya datasetnya agar kita dapat akurasi yang tinggi begitu ya. Lalu di sini itu di grafik hasil training, jadi ada fitur important seperti yang ada di dashboard tadi ya. Nih. Dan di sini sistem kita ini dia sudah support multiple model ya. Jadi kita bisa aktifkan model-model lama ya, model-model saat ini model terbaru ya, dengan total dataset baris 1501 ya, 1501 baris gitu. Nah, kita bisa lihat ya, kita bandingkan dengan dataset sebelumnya. Ini kan dataset yang sudah kita update tadi ya, model yang sudah dengan dataset yang sudah kita update. Ini itu dia akurasinya naik ya, sedikit naik. Begitu. Jadi nantinya kita bisa improve lagi. Gitu. Dan kita misalnya pengen aktifkan yang ini ya, model sebelumnya itu kita bisa lakukan gitu. Oke, menu terakhir itu ada di pengaturan ya. Jadi tadi kan di sini itu ada logo, kemudian ada nama websitenya. Ini saya bikin masih dummy ya. Nanti logonya bisa disesuaikan dengan actual logonya, logo instansi aslinya gitu. Nanti kita bisa pilih logo di sini gitu ya. Lalu kita bisa atur ya judul websitenya, kemudian kita bisa atur juga subtitlenya yang bawah ini gitu. Jadi sudah cukup customizable gitu ya. Lalu untuk akun admin itu kita bisa atur di menu profil ya. Ini kita bisa update passwordnya gitu. Misalnya password lamanya tadi kan admin 123 ini ya. Oh sorry, typo. Oke, password barunya misalnya admin 321 ini ya. Kita update. Nah, ini password kita sudah berhasil kita update. Dan kalau kita coba logout ya, misalnya kita coba logout dan login lagi ke admin 123, ini seharusnya udah nggak bisa ya, karena passwordnya sudah kita ubah. Jadi kita coba admin 321. Nah, ini baru kita bisa login gitu ya. Oke gitu ya. Jadi untuk websitenya sudah berhasil kita bikin, dimana terdiri dari satu admin, dia login, dia menginputkan data nasabah, kemudian dia melakukan training model, dia bisa manage dataset, kemudian dia bisa melakukan prediksi, sistem memberikan hasil prediksinya layak atau tidak layak. Kemudian hasil prediksi itu kita bisa ekspor ya, ekspor laporannya, lalu baik itu per nasabah ataupun dia per secara list nasabah gitu ya. Kemudian untuk dataset juga kita bisa ekspor. Lalu untuk data training model seperti ini gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan ya bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.